Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Hikmah Butar-Butar dengan NIM 2205102102. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang remastering Linux Ubuntu. Baiklah, langsung saja masuk ke materinya. Jadi yang pertama masuk ke pengenalan Linux Ubuntu. Linux adalah sistem operasi yang merupakan turunan dari Unix, pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds di Universitas Helsinki, Finlandia. Jadi, Linux ini ditemukan oleh Linus Torvalds, seorang mahasiswa Finlandia yang tertarik dengan sistem operasi. Kemudian sistem operasi ini berkembang dengan kontribusi dari banyak programmer dan hacker Unix di seluruh dunia. Linux disebarluaskan secara bebas di bawah lisensi GNU General Public License atau GPL yang diperkenalkan oleh Richard Stallman dan Free Software Foundation pada tahun 1980. Lisensi GPL dan lisensi GPL dibuat untuk mengatasi pembatasan hak penggunaan perangkat lunak. Nama GNU dipilih karena meskipun desainnya mirip dengan Unix, GNU tidak mengandung kode-kode Unix. Lanjut, Linux adalah sistem operasi yang mendukung banyak pengguna dan tugas sekaligus, serta dapat berjalan di berbagai platform, termasuk prosesor Intel 386 ke atas. Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux berbasis Debian yang gratis dan open source, dirilis pertama kali pada tahun 2004. Ubuntu didukung oleh komunitas dan profesional. Sistem operasi ini populer karena mudah digunakan dan dilengkapi dengan desktop environment bernama Unity yang memudahkan pencarian aplikasi dan dokumen serta terintegrasi dengan aplikasi lain seperti pemutar audio, video, dan media sosial. Jadi secara singkat perbedaan antara Linux dan Ubuntu adalah Linux merupakan sistem operasi yang lebih umum, seperti misalnya kerangka dasar sebuah rumah. Kemudian Ubuntu merupakan salah satu jenis Linux yang sudah dilengkapi dengan perabotan dan dekorasi seperti misalnya sebuah rumah yang sudah siap dihuni. Lanjut, kelebihan dan kekurangan Ubuntu. Yang pertama dimulai dari kelebihannya yaitu yang pertama data disimpan di hard disk dan beberapa di flash disk. Kemudian yang kedua, Linux adalah sistem operasi open source, gratis untuk digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan ulang. Kemudian yang ketiga, Linux atau Unix mendukung multitasking, memungkinkan menjalankan banyak tugas sekaligus, dan mendukung multi-user, memungkinkan lebih dari satu pengguna masuk ke sistem secara bersamaan. Kemudian yang keempat, terdapat banyak pilihan distribusi Linux seperti Ubuntu, Debian, Red Hat, dan lainnya memberikan fleksibilitas kepada pengguna. Lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, banyak pengguna yang belum terbiasa dengan Linux. Kemudian yang kedua, aplikasi di Linux belum sekuat aplikasi di Windows. Ketiga, struktur direktori dan hak akses di Linux bisa membingungkan bagi pengguna yang terbiasa dengan Windows. Dan yang keempat, instalasi software di Linux tidak semudah di Windows. Prosesnya lebih mudah jika terhubung ke internet atau memiliki CD atau DVD repository. Tanpa itu, ya harus mendownload dan menginstal setiap paket dan dependensinya secara manual. Jadi, kesimpulannya, Linux adalah sistem operasi yang sangat fleksibel dan kuat. Namun, karena masih tergolong baru dan memiliki kurva pembelajaran yang lebih tinggi, Linux mungkin tidak cocok untuk semua orang, terutama bagi orang yang sudah terbiasa menggunakan Windows. Lanjut, remastering Linux. Remastering Linux adalah proses kustomisasi software khususnya pada distribusi Linux untuk membuat versi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna tertentu. Proses ini memungkinkan pembuatan distro yang berbeda dari versi aslinya dengan menambahkan
menghapus, atau memodifikasi fitur agar sesuai dengan kebutuhan spesifik. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia dalam distro induk. Banyak distro remastering yang telah ada, baik yang dikembangkan secara lokal maupun dari luar negeri, menawarkan berbagai fitur dan penyesuaian yang unik. Kemudian, remastering adalah proses membuat distro baru berdasarkan distro besar yang sudah mapan. Biasanya distro ini digunakan sebagai dasar atau acuan untuk membentuk distro lainnya. Di sini turunan tidak hanya berarti memodifikasi distro asli dan memberi nama baru, tetapi juga bisa berarti mengadopsi beberapa teknologi dari distro induk seperti manajemen paket. Contohnya, Ubuntu menggunakan manajemen paket dep dengan apt, sedangkan Mandriva menggunakan RPM dari Red Hat, dan masih banyak contoh lainnya. Remastering adalah proses mengubah atau menyesuaikan sistem operasi Linux agar sesuai dengan kebutuhan pengguna tertentu. Misalnya nih, eh, kita memiliki sebuah mobil standar. Nah, dengan proses remastering, kita bisa memodifikasi mobil tersebut, misalnya menambahkan fitur baru, mengubah tampilan, atau bahkan mengganti mesinnya, sehingga menjadi mobil yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, begitu juga dengan remastering Linux ini. Lalu proses remastering Linux melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, kita harus memilih distribusi Linux yang ingin dimodifikasi sebagai dasar. Kemudian menambahkan atau menghapus perangkat lunak sesuai dengan yang kita butuhkan dan menghapus perangkat lunak yang tidak kita perlukan. Kemudian mengubah konfigurasi. Kita dapat mengubah berbagai pengaturan sistem seperti tampilan desktop, pengaturan jaringan, atau pengaturan pengguna. Lalu kita membuat ISO. Setelah semua perubahan dilakukan, kita membuat sebuah file ISO yang berisi sistem operasi Linux yang telah dimodifikasi. Dan yang terakhir, kita menginstal file ISO yang telah dibuat, lalu kita install di komputer kita. Jadi, tujuan dari remastering ini yaitu membuat sistem operasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan kita, agar lebih sesuai dengan cara kerja atau tugas-tugas spesifik yang ingin kita lakukan. Kemudian yang kedua, menambahkan fitur-fitur baru yang tidak tersedia pada distribusi Linux standar. Yang ketiga, menghapus fitur-fitur yang tidak diperlukan agar mengoptimalkan kinerja sistem. Kemudian yang keempat, membuat distribusi Linux khusus yang unik dan sesuai dengan kebutuhan komunitas atau organisasi tertentu. Lalu beberapa modifikasi yang bisa dilakukan melalui remastering Linux meliputi yang pertama remastering Slack, mengubah dan menyesuaikan distro Slack sesuai kebutuhan. Kemudian yang kedua editing gambar booting dan loading keysplash, mengubah tampilan gambar saat proses booting dan loading. Lalu yang ketiga mengubah wallpaper, desktop dan tampilan shutdown atau logout di Linux pada modul Slack. Mengganti wallpaper, mengubah tampilan desktop, dan menyesuaikan tampilan saat shutdown atau logout. Kemudian yang keempat, modifikasi pada start menu. Kita bisa menyesuaikan menu awal yang muncul setelah sistem berjalan. Kemudian yang kelima, konfigurasi booting Slack. Di sini kita bisa mengatur opsi dan pengaturan yang muncul saat booting Slack. Lanjut, editing sound startup. Kita bisa mengubah atau menambahkan suara yang dimainkan saat sistem dimulai. Lalu, membuat Slack dengan My Slack Creator menggunakan alat khusus untuk membuat versi baru dari Slack. Lanjut yang kedelapan, menjalankan hasil Slack menggunakan VMware atau VirtualBox dengan menguji hasil modifikasi Slack di lingkungan virtual menggunakan perangkat lunak seperti VMware atau VirtualBox. Software remastering. Yang pertama ada RemasterSys. Terinspirasi dari McClave, script Mandriva digunakan untuk mencadangkan sistem pada distro Linux berbasis Debian. Kemudian yang kedua ada Reconstructor, memungkinkan modifikasi ISO image Ubuntu dan variannya. Kini beralih menjadi aplikasi berbasis web. Kemudian ada UCK, adalah kumpulan skrip untuk memodifikasi ISO image Ubuntu dan turunannya secara otomatis. Kemudian yang keempat ada LiveScript,
Shell script untuk membuat distribusi Linux Live dari sistem yang sudah terinstall biasanya digunakan pada Slackware dan turunannya. Kemudian ada Revisor adalah alat dari Fedora untuk meremaster distro Fedora, memudahkan modifikasi paket RPM tanpa perlu mengedit source Anaconda. Lanjut, remastering dengan remaster sys. Yang pertama, kita perlu mempersiapkan hardware. Sebelum memulai remastering, kita harus memastikan hard disk kita memiliki ruang kosong yang cukup, minimal 5 GB, tapi idealnya 10 GB. Namun, semakin banyak ruang kosong, semakin baik pula untuk memulai remastering ini. Selain itu, spesifikasi prosesor dan RAM juga penting karena mempengaruhi proses kompresi file sistem. Lanjut, instalasi sistem operasi Ubuntu 10.4 Bluetooth Links. Untuk menginstal Ubuntu ini, kita memerlukan media instalasi berupa CD. Lanjut, yang ketiga, konfigurasi dan persiapan paket instalasi. Jadi, sebelum mengubah sistem dan mengatur paket, kita harus memastikan untuk menggunakan repositori online untuk menginstal software, karena lebih terbaru dibandingkan media DVD. Langkah-langkahnya untuk membuat repositori yaitu yang pertama kita membuka terminal lalu menjalankan perintah sudo gedit /etc/apt/source.list. Lalu kita masukkan password yang digunakan saat instalasi. Lalu kita hapus semua baris dalam file tersebut dan diganti dengan baris untuk server repositori lokal. Lalu kita jalankan perintah sudo apt-get update di terminal. Lalu ditunggu beberapa menit hingga proses selesai. Lanjut yang keempat, instalasi perangkat lunak pendukung. Jadi remaster sys adalah alat untuk membuat backup sistem sebagai live CD atau DVD karena tidak tersedia di repositori resmi Ubuntu. Jadi kita perlu menambahkannya terlebih dahulu dengan membuka terminal dan edit file repositori dengan perintah sudo gedit /etc/apt/source.list. Lalu kita tambahkan baris berikut di akhir file. Untuk Ubuntu 9.4 dan sebelumnya kita tambahkan dep http://www.geekconnection.org/remastersys/repository Ubuntu. Lalu untuk Ubuntu 9.10 dan yang lebih baru termasuk 10.4, kita perlu menambahkan baris dep http://www.geekconnection.org/remastersys/repository karmic/. Lalu kita install remaster sys dengan perintah sudo apt-get install remaster sys. Lalu yang kelima, kita memilih lingkungan desktop yang akan dilakukan. Lanjut, memodifikasi paket-paket yang ada. Kemudian kita memastikan aplikasi yang telah terinstall dapat berjalan dengan baik. Lalu kita merubah tampilan GNU atau Linux yang akan di-remaster. Lalu lanjut memberikan nama pada distribusi baru. Kemudian langkah yang ke-10, sebelum memulai remaster, hapus file temporari untuk mengurangi ukuran file dan mempercepat proses load. Kita perlu menggunakan perintah sudo apt-get clean sudo rm rf/tmp/bintang. Lalu kita menjalankan remaster sys. Nah, remaster sys ini bisa dijalankan lewat mode teks atau grafis. Untuk mengubah nama file ISO, edit file konfigurasi dengan perintah sudo gedit /etc/remastersys.conf. Kita bisa menggunakan remaster sys GUI untuk mengubah pengaturan dengan lebih mudah. Nah, untuk memulai proses remaster, jalankan perintah sudo remaster sys disk. Ini adalah referensi dari materi remastering Linux Ubuntu. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang remastering Linux Ubuntu. Jika ada kata-kata saya yang salah atau yang kurang dipahami, saya minta maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.